Halo Sobat Sehat dimanapun berada, kembali lagi bersama saya di sini Dr. Ervan, dokter keluarga dan pengacara keluarga Anda. Dan kali ini saya akan membahas mengenai topik yang sedang hangat di Republik ini, yaitu kasus di mana seorang oknum relawan perawat menyuntikkan vaksin COVID-19, tapi ternyata suntikan tersebut kosong, nggak ada isinya, ya. Dan ini sedang diusut oleh pihak kepolisian, ya, di mana sebenarnya yang disuntikan itu adalah salah seorang anak di salah satu sekolah dan yang melaporkannya adalah orang tua dari siswa ini. Nah, kasus ini bukan kasus yang pertama karena sebelumnya juga ada terjadi di Karawang, ya. Waktu itu saya juga belum sempat membuat kontennya dan sekarang saya akan sedikit membahas mengenai hal itu. Memang beberapa kejadian itu membuat kita semua menduga-duga apakah ini akibat gerakan anti vaksin atau malah vaksin ini nanti akan dijual lagi atau bagaimana, ya, walaupun tentu kalau mau menjual vaksin itu juga nggak mudah juga sih, ya. Jadi istilahnya penggelapan vaksin, karena memang ada beberapa isu vaksin ini beberapa dijual juga gitu, ya, oleh oknum-oknum tenaga kesehatan dan bisa dibeli padahal harusnya kan gratis dari pemerintah. Oleh karena itu kita bersyukur sekali Kementerian Kesehatan akhirnya membatalkan vaksin berbayar untuk sementara ini, ya. Karena memang pengawasan ini yang jadi masalah di negara ini. Nah, kembali lagi ke persoalan hukum, ya, di mana kita lihat di media, polisi mengenakan pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah dalam kasus ini, yaitu barang siapa yang menghalang-halangi penanggulangan wabah maka diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun atau denda 1 juta rupiah. Nah, dalam hal ini tentu harus dikaji sangat mendalam, ya, apakah menghalang-halangi di sini sengaja atau tidak, ya. Kalau sengaja tentu pasal juga sudah jelas, ya. Kalau kasusnya sampai menimbulkan kematian atau cacat berat itu biasa sih memang penjara, ya, dan bisa dikenakan pasal 359 atau 360 KUHP. Namun selalu kita usahakan memakai hukum yang lebih khusus, yaitu Undang-Undang Perawatan Nomor 38 Tahun 2014. Di situ semua sudah ada. Nah, tentu tiap kali kita melihat dulu apakah memang tenaga kesehatan khususnya perawat ini memiliki STR dan SIP, ya. Dan tentu STR ini menjadi standar, ya, bahwa memang yang bersangkutan memiliki izin untuk berpraktek, apalagi kalau sudah punya surat izin praktek, ya, selain tadi STR surat tanda registrasi itu. Dan tentu sekarang ditambah lagi dengan sertifikat sebagai vaksinator. Dan dari kabar yang ada memang perawat ini memiliki semua sertifikat tersebut. Jadi sebenarnya secara duty juga memang sudah memenuhi, ya, di mana dia juga sudah menjadi relawan vaksinator di situ. Dan kemudian pelanggaran SOP yang kedua yang perlu dikaji, tentu sudah ada terjadi pelanggaran SOP. Terlepas nanti ada alasan pemaaf dalam hal ini, ya, itu hakim yang akan menentukan. Misalkan katanya akibat kecapean lah, terlalu banyak pasien karena katanya menyuntik 599 pasien pada hari itu. Yang sebenarnya juga tanggung jawab itu juga ada pada panitia juga, ya, tapi juga perawat tersebut juga bisa saja ada jeda istirahat kan sebenarnya dari dirinya sendiri, itu harus mawas diri, itu sudah ada di kode etik pastinya. Dan ada usaha untuk melakukan suatu prosedur, ya, karena tiap kali nyuntik udah pasti udah tindakan yang standar sekali di mana kita melihat vial itu, ya, bahkan mengecek kadaluarsanya, kandungannya, warnanya dari vaksin itu, baru kemudian mengambil vaksin itu gitu, ya, dengan jarum suntiknya juga dipastikan masih steril dan bahkan kadang ditunjukkan kepada orang yang mau disuntik, ya, ini jarumnya baru, ini obatnya, itu biasa ditunjukkan harusnya kan. Nah, itu harusnya sudah di luar kepala, di dalam di dalam alam bawah sadar, bahkan dalam arti sudah menjadi gerakan otomatis, ya, sebenarnya. Apalagi kalau kita sudah latihan dari sejak kuliah, bahkan sudah lulus uji kompetensi, ya, dan bahkan sudah berpengalaman juga, ada sertifikat segala macam. Nah, ketika menyuntikkan juga pasti kita juga sambil melihat vaksin itu, ya kan, pelan-pelan begitu, ya.
Nah, jadi memang akhirnya ini akan dilihat apakah fakta yang ada ataupun proximate proximate cause ya, penyebab yang mendekati sehingga menyebabkan kelalaian itu, atau penyebab langsung secara faktual itu sebenarnya sudah cukup jelas ya. Di situ sebenarnya sudah ada kesalahan lah ya, dan kesalahan tersebut uh, apakah bisa tergolong kelalaian atau tidak, yaitu perlu diusut lebih lanjut ya. Dan kelalaian ini harusnya melihat tindakan pencegahan supaya kelalaian itu tidak terjadi kan, kayak tadi kan, apakah sesuai standar prosedur yang rata-rata. Sebenarnya nggak perlu standar prosedur yang terbaik ya. Yang menjadi patokan hukum hanya kompetensi, kemampuan rata-rata dari sejawat yang lain secara rata-rata juga. Dalam hal ini semua perawat juga rata-rata harusnya bisa nyuntik dan sudah tahu ya bagaimana prosedur menyuntik, termasuk cara memvaksin ya. Jadi sebenarnya secara rata-rata pun ini sudah di bawah kemampuan rata-rata ya. Jadi kalau memang di Indonesia tidak ada istilah malpraktek, tapi definisi global malpraktek di dunia itu sudah termasuk di sini ya. Kalau memang ini dianggap kelalaian ya. Tapi kalau nanti terbukti bahwa ada faktor kesengajaan ya, entah itu terhubung dengan sindikat penjualan vaksin atau gerakan anti vaksin, nah itu kan bisa kena pasal yang lain ya. Mudah-mudahan tidak ya, dan yang bersangkutan sudah minta maaf ya. Dan tapi minta maaf tentu tidak menghapus pidana. Itu yang menjadi catatan. Nah, bagaimana dengan perdata? Kalau perdata tentu kita melihat apakah tadi duty-nya ada, kemudian ada delegation of duty ya, jadi kewajibannya harus ada dulu bahwa dia memang sudah memiliki kontrak untuk melakukan itu ya. Kemudian atau kewajiban untuk melakukan itu, kemudian terjadi pelanggaran standar prosedur, kemudian terjadi kerugian dan hubungan sebab akibat langsung antara kerugian dengan tindakan dia. Dalam hal ini tentu kerugian sudah ada ya, tapi diperbaiki dengan cara langsung divaksin ulang pada hari itu juga. Nah, tentu memang sudah ada itikat baik kan, berarti sudah mengakui salah dan menyuntik ulang. Dan itu bisa menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman. Namun perbuatan salahnya itu sudah jelas ya. Tinggal dicari motifnya mau pasal mana yang dikenakan ya. Kalau pasal 14 tadi di situ menghalangi gitu ya. Menghalang-halangi penanggulangan wabah. Nah, ini yang harus dikaji lebih mendalam. Tapi kalau terkait pasal kelalaian itu tadi yang 4 syarat tadi, duty, delegation of duty, damage, dan direct causation tadi ya, di mana ada kewajiban, pelanggaran kewajiban, kerugian, dan hubungan sebab akibat langsung antara kerugian dengan tindakan dia. Nah, kalau pidana lain lagi ya, walaupun agak-agak mirip ya, di mana kalau pidana tentu nomor satu dia harus memang bertanggung jawab ya, jelas dia bertanggung jawab karena dia perawat yang bersertifikat ya, punya surat izin dan juga bahkan punya sertifikat vaksinator dan memang sudah dengan sukarela. Walaupun sukarela itu tetap bisa digugat atau dituntut, itu yang jadi patokan juga ya. Dan kemudian ada unsur kesalahan di situ, baik itu disengaja maupun tidak ya. Dan yang terakhir juga ada alasan pembenar, pemaaf gitu, itu urusan nanti lah ya. Ya itu kalau dari sisi pidana. Nah, yang menjadi permasalahan juga kalau kita fokus kembali lagi ke kelalaian ya, mau itu kelalaian secara pidana atau perdata. Kelalaian pun bisa dipidana ya memang. Tapi biasa yang dipidana itu kelalaian yang berat, entah itu pasiennya mati atau cacat berat. Yang dalam hal ini sih belum ya. Nah, tapi kalau pidana yang dalam kasus ini misalkan kelalaian itu termasuk bukan hanya tindakannya aktif ya, tapi juga tindakan yang pasif, dalam arti dia dalam hal ini juga menyuntikkan vaksin kosong, itu juga dianggap tindakan yang aktif sekaligus pasif juga ya, karena nyuntikinnya sih memang tindakannya aktif, tapi vaksin kosong itu menyebabkan tidak ada yang dimasukkan sebenarnya ya. Dalam hal ini pasien ya dirugikan ya. Nah, bagaimana menelisik kelalaian dalam kasus ini ya, ada beberapa versi ya, dimana kadang ketika kejadian itu sudah terjadi, kemudian dia menunjukkan itikat baik memperbaiki dengan tindakan semaksimal mungkin, misalkan dengan mengulang vaksinnya, minta maaf segala macam, itu bisa meringankan atau bahkan dianggap inilah ya punya itikat baik itulah. Itu ada aliran yang istilahnya
melihat kelalaian itu atau kolposusnya itu secara faktual atau objektif begitu. Tapi ada juga istilahnya mengambil filosofi kolposus atau kelalaian itu secara subjektif ya. Dalam arti harusnya dia dari awal itu tadi yang sudah saya sebut melihat ini harusnya sesuai dengan prosedur atau tidak, mempersiapkan supaya tidak terjadi kesalahan ya. Harusnya dia sadar bahwa itu tindakan apapun itu tindakan medis tentunya akan mengandung risiko. Bahkan walaupun dia sudah sesuai prosedur, itu masih ada risiko alergi misalkan. Apalagi jika sampai dari awal dia tidak ngecek vialnya atau botol vaksinnya, tidak ngecek jarum suntiknya, dan bahkan tidak nunjukin juga ke pasien. Ya, itu menyebabkan hubungan batin dia itu dengan kelalaian itu menjadi memang bisa disalahkan begitu ya. Termasuk ketika dia juga sudah harusnya kompeten ya. Dan di situ tidak ada alasan pemaaf misalkan ya. Nah, kemudian juga pasien dalam hal ini seringkali takut dengan jarum suntik sehingga tidak mau melihat ketika disuntik. Itu juga menjadi celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi memang dalam penelitian, ini kita membahas dari sisi kesehatan setelah tadi membahas dari sisi hukum ya. Memang dari penelitian baiknya jika kita takut jarum malah harusnya kita lihat saja jarum itu. Lama-lama takut kita akan hilang ya. Seringkali orang juga meremehkan fobia jarum ini ya. Padahal ini akan merugikan kita ya. Kadang akibat orang tua juga yang sering nakutin anak sehingga anak juga takut ditangani oleh dokter, apalagi disuntik. Itu nggak bagus lah ya. Ditambah lagi misalkan orang-orang juga sering meremehkan fobia ini, malah orang yang ketakutan disuntik itu diketawain ya, disebarin di video-video. Padahal fobia itu urusan yang sangat serius, harus ditangani oleh psikiater ya. Karena biarpun dia seorang tentara atau seorang yang gagah sekali, tapi kalau fobia harusnya diterapi karena itu penyakit ya. Demikian dari saya. Silakan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sekian dari saya. Salam sehat, tetap jaga protokol kesehatan, dan sampai jumpa di bahasan kita yang lain.